semuanya, welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Astri di sini dan tentunya kita mau sharing, ngobrol. Oke teman-teman, untuk teman-teman aku yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, gratis kok. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya bagaimana sikap kita saat pertama kali memasuki rumah majikan. Jadi ini tip aku selama ini yang aku lakukan sampai aku bisa bertahan di satu majikan selama 7 kontrak, mau 8 kontrak ini loh ya. Jadi bukan waktu yang singkat. Jadi saya tuh ikut satu majikan 14 tahun, ini sudah kalau habis ini kontrak ke-8 ya, mau kontrak ke-8. Semoga aja semua lancar ya. Karena jujur aku suka banget dengan kerja di sini tuh nggak pindah-pindah dengan majikan karena nggak tahu Fano ya nggak, kalau sering pindah-pindah majikan kita juga harus adaptasi lagi. Intinya aku tuh mikirnya di mana-mana kerja itu sama aja kok, yang paling penting kita tuh niat kerja, nggak ini dan itu, dan selama majikan tuh baik ya kita berusaha jadi yang terbaik gitu aja. Ya gimana pun juga namanya ikut orang itu nggak ada enaknya ya, maksudnya pasti ada nggak enaknya, nggak enak terus ya, pasti ada nggak enaknya, itu nggak tahu dari segi apa itu pasti ada, tapi ya jangan terlalu dimasukin hati lah ya. Seintinya kita itu mau bekerja ke Hong Kong, kalau kita itu mau benar-benar sudah niat jadi BMI Hong Kong, yang pertama kali kita harus siapkan itu mental kita teman-teman. Makanya kenapa untuk ke Hong Kong itu usia itu harus minimal 21 tahun ya, baru boleh proses ke sini ya untuk sekarang, untuk saat ini ya. Untuk saat ini 21 tahun minimal. Karena kita kerja itu kadang itu memang ya kita bertemu dengan majikan yang bagaimana kita tuh belum tahu ya. Aku sendiri berharap sih semua teman-teman aku majikannya baik semuanya seperti majikan aku begitu ya, dan kita juga berusaha menjadi yang terbaik buat majikan. Kan kita semua orang ya teman-teman, kalau kita baik toh majikan juga sayang sama kita kan. Kita berusaha baik, majikan juga pasti baik sama kita, kecuali ada salah satunya yang bermasalah ya. Jadi pesan aku ya, kita itu kerja di Hong Kong harus inisiatif ya soal kerjaan. Oke, tunggu dulu, nggak usah ngomongin dulu ya. Aku malah celonong loh. Kita tadi kan mau membahas jadi gimana kita sikap kita waktu pertama kali masuk rumah majikan ya. Oke, jadi begini. Kita tentunya di sini kan mendatang ya. Tentunya apa-apa itu harus minta izin sama majikan. Misalnya cara bekerja pun kita tuh harus bertanya dulu sama majikan bagaimana jadwal kerjanya, biar majikan yang kasih tahu dulu. Gimana pun juga kita tuh kan orang baru ya teman-teman di sini ya. Jadi kita tuh nggak boleh lancang ya. Intinya nggak boleh lancang. Kita harus pertama itu tanya dulu, maksudnya jadwal kerja kita tuh gimana. Kita harus tahu, dan kita pun harus selalu berusaha menjadi yang terbaik buat majikan, biar kita tuh ibarat orang jalan itu sama-sama beriringan begitu loh ya. Jadi pertama kita tentunya harus sopan santun itu harus selalu ada ya. Terus jadwal kerja itu kita harus bertanya sama majikan. Misalnya kita itu tanya dong, kita bangun tidur pagi jam berapa, setelah bangun tidur itu aku harus ngapain, itu semua harus ditanyakan. Kalau perlu teman-teman catat ya, waktu majikan ngomong catat. Jadi kita tuh bisa ngatur waktu kita begitu. Kita bangun pagi harus gimana, terus gimana, dan juga tanyakan sama majikan kalau malam itu istirahat jam berapa. Itu harus tanya ya. Jadi kalau kita itu sudah tahu aturan dari majikan, apa ya? Intinya itu kalau kita tahu aturan dari majikan itu begitu, jadi kita sendiri bisa pinter-pinter atur waktunya biar semua kerjaan bisa beres dengan kita kerjanya dengan jangan terlalu kupoh ya teman-teman. Apa itu?
Karena kalau kita gugup bekerja itu nggak bener ya. Jadi kita tuh harus relax, orangnya tuh harus santai, pikiran tuh harus santai gitu. Jangan takut, jangan gugup. Ya memang ya kalau masih baru tentunya kan masih bingung ya. Ini itu harus dikerjakan. Jadi orangnya juga gugup kan. Jadi kalau mau santai juga susah kan. Jadi nggak apa-apa itu gimana ya, itu wajar sih, aku dulu juga seperti itu. Makanya yang penting itu apa-apa kita harus ingat jadwal kita belajar, jadwal kita bekerja seperti apa itu kita ingat-ingat. Terus kita juga harus inisiatif ya. Jadi pekerja itu harus inisiatif, jangan tunggu majikan nyuruh-nyuruh bekerja, kita baru bekerja. Kalau kita udah tahu, oh iya pekerjaan itu memang udah tugas aku, ya udah kerjakan. Cuma kadang tuh majikan tuh maunya kan mau yang mana dulu dikerjakan, itu harus kita tuh tahu ya. Maksudnya harus ditanyakan. Nah kalau memang udah tahu ya udah, hari selanjutnya kita kan nggak usah banyak bertanya gitu. Di sini saya nggak bermaksud nyuruh teman-teman dikit-dikit tanya enggak ya. Karena orang Hong Kong itu kebanyakan tuh nggak suka ya kalau dikit-dikit tanya itu orang Hong Kong kebanyakan nggak suka. Kita merasa kalau begitu hofa. Nah mereka juga mau ngamah, mereka juga sibuk ya, nggak selalu ngurusin kita ya, kecuali yang majikannya di rumah ya, memang itu ada, maksudnya selalu tahu kerjaan kita gimana. Tapi kan kebanyakan majikan Hong Kong tuh kerja, jadi kan nggak selalu ngontrol kerja kita kan. Jadi kita tuh juga harus, misalnya kerja juga harus ya yang terbaik lah, intinya seperti itu. Dan pesan aku tuh sama teman-teman ya, nah kita bekerja dimanapun, anggap di pekerjaan sana anggap itu rumah kita sendiri. Jadi kita tuh mengerjakannya itu nggak merasa berat begitu loh. Toh kita sendiri kalau kerjanya rapi, kerjanya apa-apa beres gitu, itu hati kita kan enak kan, nggak merasa apa-apa nggak beres gitu. Kalau apa-apa nggak beres, aku sendiri kan merasa jadi orang kayak gimana gitu loh, ya nggak. Terus kalau aku sih ya begitu. Jadi aku orangnya juga nggak nunggu majikan nyuruh aku kerja sih. Aku sudah tahu ini memang majikan nggak nyuruh pun ini memang aku harus kerjakan, ya udah. Intinya ya pokoknya ya kalau memang itu merasa agak janggal gitu, maksudnya ada ini dikerjakan enggak ya, ada maksudnya ada mungkin ini majikan bisa marah enggak ya, ya udah tanyakan dulu. Makanya pertama harus ditanyain, tapi kalau udah tanya sekali ya udah, jangan tanya terus gitu loh ya. Dan gimana ya teman-teman ya, soal tadi kan aku pertama bilang kita harus siapkan mental kan. Nah teman-teman harus tahu kalau bekerja di Hong Kong itu kita tuh harus siap menerima kata-kata yang kasar. Maksudnya itu karena orang Hong Kong kebanyakan tuh ngomong itu nggak terlalu sabar ya kalau ngomong ya. Kalau misalnya ngomong bla 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 itu sudah biasa. Orang aku aja ya, mungkin ya karena aku udah lama ya di Hong Kong dan udah terbiasa ngomong sama mereka. Cara aku ngomong itu loh, gaya aku ngomong itu aja kadang itu kalau aku ngomong ya, aku ngobrol sama suami gitu, katanya aku tuh ngomong kayak orang marah gitu loh, padahal enggak loh. Sebenarnya orang sini memang seperti itu loh ya, kalau ngomong itu keras. Orang Hong Kong suka ngomong keras, maksudnya suaranya keras gitu loh. Sebenarnya memang udah logatnya seperti itu ya. Terus ada lagi yang kadang ngomong dikit-dikit tuh ngomongnya itu macam kayak gimana gitu, kayak marah, sebenarnya enggak. Itu makanya teman-teman kalau udah di Hong Kong jangan kaget ya, nggak semua majikan seperti itu sih. Tapi ya itu tadi, siapkan mental. Aku nggak nakut-nakutin ya, siapkan mental. Aku nggak nakut-nakutin, tapi aku ngomong kenyataannya saja. Karena kita tuh harus juga memikirkan hal yang negatif juga, yang jangan cuma berpikir yang positifnya aja. Jadi negatif pun harus dipikirkan ya, karena ya nasib kita di Hong Kong juga kita sendiri nggak tahu gimana gitu. Kita berhadapan dengan majikannya seperti apa, kita juga belum tahu pasti. Jadi intinya itu kita itu harus siapkan mental, jangan terlalu manja ya. Nah itu pesan aku, jangan terlalu manja lagi ya. Nggak boleh dikit-dikit tuh ngeluh ini dan itu, nanti dimarahi dikit ini itu marah, nangis. Aduh, udahlah. Orang Hong Kong nggak suka ya kalau dikit-dikit nangis, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit mukanya itu macam
hakmin ya. Kalau orang Hong Kong ngomongnya hakmin ya. Macam dikit-dikit macam haisem gitu, nggak enak ya, nggak seneng gitu. Itu orang Hong Kong paling pantang ya, nggak suka. Orang Hong Kong itu sukanya itu kita sering senyum. Terus walaupun kita melakukan kesalahan itu kita sendiri jangan hakmin. Kalau dimarah ya jangan hakmin. Kita ya kalau memang salah ya bilang aja, minta maaf sama majikan. Terus kalau memang hati kita memang kadang ada nggak enak ya, maksudnya dimarah ya kayak nggak enak ya, tapi ya udah jangan terlalu dimasukkan hati ya begitu. Jadi kita tuh harus mentalnya itu bener-bener baja gitu loh, bikin mental baja. Mau kentek lah. Jangan terlalu manja ya. Ya seperti itu aja pesan-pesan aku nggak nakut-nakutin teman-teman, cuma aku pesan aja karena kan bener sih majikan A itu baik, belum tentu kan majikan B itu baik juga. Jadi kita tuh harus benar-benar memikirkan hal-hal yang kiranya gimana gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu aja obrolan kita kali ini, dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan untuk teman-teman aku yang masih berjuang di PT, semoga cepat dapat majikan, dan juga yang untuk teman-teman aku sudah dapat majikan, semoga cepat turun visanya. Yang sudah turun visanya, semoga cepat terbang ke Hong Kong ya. Sabar ya, sabar. Ini ya, kita harus sabar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.